Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Guru, tentunya dalam mata pelajaran matematika. Kali ini, Bu Guru akan membahas tentang materi bilangan bulat, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Agar anak-anak lebih memahami materi pada pertemuan ini, silahkan terlebih dahulu disiapkan soal-soal yang sudah Bu Guru upload di Classroom, bisa di print atau ditulis tangan di buku tulis masing-masing ya. Langsung saja kita mulai ya anak-anak. Selamat belajar. Nah, yuk kita mulai bersama-sama anak-anak. Pada soal cerita, kita harus mengikuti sesuai petunjuk yang ada pada soal cerita tersebut. Perhatikan nomor 1. Kapal selam berada pada 350 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal tersebut bergerak turun 120 meter dan bergerak naik 568 meter. Kapal selam tersebut sekarang berada pada kedalaman titik-titik meter. Sekarang perhatikan, anak-anak perlu mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Kita beri tanda. Di sini hal-hal yang perlu kita garis bawahi adalah 300 meter di bawah permukaan air laut. Itu artinya negatif 350 meter. Kemudian turun 120 meter. Artinya dikurangi 120 meter. Lalu naik 568 meter. Artinya ditambah 568 meter. Lalu setelah kita menuliskan operasinya, kita kerjakan mulai dari depan. Kita kerjakan. Yang pertama, negatif 350 meter dikurangi 120 meter. Negatif 470. Kemudian setelah itu ditambah 568. Nah, masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Ini kita lihat dia lebih besar angkanya di positif. Ingat ya, kita negatifnya dibuang dulu. Angkanya lebih besar di positif. Nanti hasilnya pasti positif. Kemudian angka yang besar kurangi yang kecil. Hasilnya 98. Lalu setelah itu hasilnya 98 ya anak-anak. Selanjutnya yang terakhir kita tuliskan jadinya. Jadi kapal selam tersebut berada pada kedalaman 98 meter. Kita lanjut yang kedua. Soal nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Nah, kita perhatikan lagi hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, 2 lantai di bawah lantai 1. Ini berarti posisi mula-mulanya ya, 2 lantai di bawah lantai 1 artinya 1 dikurangi 2, yaitu negatif 1. Lalu Andi naik 6 lantai. Kalau naik 6 lantai berarti tambah 6. Nah sekarang perhatikan negatif 1 ditambah 6. Masih ingat ya? Kita lihat dia angkanya itu besar di positif, berarti hasilnya pasti positif. Lalu angka yang besar kurangi kecil, 6 kurangi 1, hasilnya adalah 5. Hasilnya 5. Untuk lebih jelasnya, yuk sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tadi itu kan ada yang kita garis bawahi 2 lantai di bawah lantai 1. Nah ini lantai 1 ya. Kemudian 2 lantai di bawah lantai 1. Kita hitung 2 lantai di bawahnya. 1, 2.
Nah, artinya berarti 2 lantai di bawah lantai 1 itu adalah negatif 1. Setelah itu, Andi naik 6 lantai. Kita naik seperti biasa kita menaiki tangga. Ingat ya, naiknya 6 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir, kita berada di posisi 5. Nah, ini berarti posisi akhir Andi sekarang. Jadi, Andi sekarang berada di lantai 5. Begitu ya anak-anak untuk nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Kita perhatikan lagi hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, suhu mula-mula negatif 12 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Lalu, padam selama 30 menit. Nah, untuk lebih mudahnya, Bu Guru berikan langkah mudahnya. Jika mencari suhu akhir, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Suhu awal ditambah waktu akhir per waktu awal kali kenaikan suhu. Operasi yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Kita mulai. Suhu awalnya negatif 12 derajat Celcius, kita tuliskan di sini, ditambah waktu akhirnya. Di sini di soal minta 30 menit, berarti waktu akhirnya 30 menit, waktu awalnya 10 menit. Berarti kita tuliskan di sini, dan kenaikan suhunya 1 derajat Celcius, berarti kali 1 derajat Celcius. Kita kerjakan dulu. 30 per 10, artinya di sini 30 bagi 10, yaitu 3 kali 1 derajat Celcius. Kita kerjakan lagi yang di dalam kurung. 3 kali 1, yaitu 3. Lalu kita operasikan dengan negatif 12 derajat Celcius. Negatif 12 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius. Masih ingat ya? Negatifnya kita buang. Angka 12 dan 3 besar di 12. Tandanya negatif. Berarti di sini artinya hasilnya pasti negatif. Lalu 12 kurangi 3 adalah 9. Jadi suhu yang terakhir yaitu negatif 9 derajat Celcius. Bisa kita tuliskan. Jadi suhu kulkas setelah padam selama 30 menit adalah negatif 9 derajat Celcius. Lanjut soal nomor 4. Hampir mirip dengan soal nomor 3, tapi angkanya berbeda. Sesuai soal nomor 4 ini, kita tahu suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius. Jadi kita tuliskan di sini suhu awalnya 15 derajat Celcius. Kemudian ditambah waktu akhirnya adalah 10 menit. Jadi di sini 10 menit ya. Kemudian waktu awalnya setiap menit. Setiap menit artinya 1 menit. Kemudian kenaikan suhunya di soal naik 5 derajat Celcius. Kenaikan suhunya 5 derajat Celcius. Lalu kita operasikan 15 derajat Celcius sama ditambah 10 per 1, berarti 10 kali 5 masih tetap sama. Ingat kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti di sini tetap 15 ditambah 10 kali 5 adalah 50.
15 derajat Celcius ditambah 50 derajat Celcius. Hasilnya adalah 65 derajat Celcius. Jadi, suhu air di dalam panci adalah 65 derajat Celcius. Lanjut lagi soal nomor 5. Pada lomba matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor 2. Jawaban yang salah mendapat skor negatif 1, sedangkan tidak menjawab mendapat skor 0. Dari 75 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 50 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Skor yang diperoleh anak tersebut adalah, berarti kita harus mencari satu persatu jumlah skor pada soal yang benar, salah, dan tidak dijawab. Sambil kita tandai. Dari soal benar, ada 75 soal dan 50 soal dijawab benar. Berarti di sini soal benarnya ada 50. Kalikan, karena setiap benar itu skornya benar, itu skornya 2, berarti 50 kali 2 sama dengan 100. Lanjut, soal yang salah. Di soal tidak dituliskan berapa banyak soal yang salah. Berarti kita cari terlebih dahulu. 75 soal, 50-nya benar, 10-nya tidak dijawab. Berarti kita bisa mencari soal yang salah adalah 75 dikurangi 50 dikurangi 10. Hasilnya 15. Jadi yang salah itu ada 15 soal, kalikan skornya. Skor yang salah adalah -1 atau negatif 1. Berarti 15 kali negatif 1 hasilnya negatif 15. Lanjut, soal yang tidak dijawab. Di sini ada 10 soal. 10 soal. Nah, di sini ada 10 soal tidak dijawab dan skornya tidak dijawab itu 0 ya, maaf ya, skornya tidak dijawab itu 0. Jadi kita bisa menulisnya 10 kali 0, hasilnya 0. Jika sudah ada hasilnya semua, kita jumlahkan skor totalnya. 100 ditambah negatif 15 ditambah 0. Hasilnya adalah 8. Hasilnya ya, maaf sebentar. Nah, hasilnya adalah 85. Jadi, skor yang diperoleh anak tersebut adalah 85. Sekarang perhatikan, guru menuliskan lagi di sini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Jika ada soal yang berkaitan tentang perbedaan suhu atau selisih suhu, bisa kita cari dengan menggunakan rumus suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Kita lihat soal nomor 6. Suhu di kota Bandung pada malam hari mencapai 27 derajat Celcius. Pada siang hari, suhunya mencapai 36 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di kota Bandung pada siang hari dan malam hari? Kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang penting. Suhu tertinggi 36 derajat Celcius. Nah, kita lihat ya. 36 derajat Celcius itu suhu yang tertinggi. Suhu terendah 27 derajat Celcius. Lalu kita cari selisih suhunya. Suhu tertinggi 36 derajat Celcius dikurangi suhu terendahnya 27 derajat Celcius.
Kita operasikan, kita kurangi seperti biasa. 36 dikurangi 27. Hasilnya adalah 9. Jadi, selisih suhu di Kota Bandung pada siang hari dan malam hari adalah 9 derajat Celcius. Lanjut, soal nomor 7. Hampir sama dengan soal nomor 6. Di sini ada negatif 3 derajat Celcius dan 18 derajat Celcius. Kita pilih negatif 3 ada di sebelah kiri, positif 18. Jadi, suhu yang tertinggi adalah 18 derajat Celcius. Kemudian suhu yang terendah adalah negatif 3 derajat Celcius. Lalu kita cari perbedaan suhunya. Suhu yang tertinggi yaitu 18 derajat Celcius. Kita kurangkan dengan suhu yang terendah, karena nilainya negatif, kita beri tanda kurung. Negatif 3 derajat Celcius. Ingat ya, ini ada kurangi, ketemu negatif. Berarti menjadi tambah ya. 18 ditambah 3 adalah 21. Jadi perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas adalah 21 derajat Celcius. Lanjut, soal nomor 8. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Nah, kita bisa mencari penurunan suhunya dengan suhu yang tertinggi yaitu 25 derajat Celcius dikurangi suhu yang terendah adalah 20 derajat Celcius. Jadi 25 dikurangi 20 derajat Celcius adalah 5 derajat Celcius. Jadi penurunan suhu ruangan tersebut adalah 5 derajat Celcius. Nah, sekarang ada 2 soal tambahan. Perhatikan soal nomor 9. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah. Dan terakhir maju 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Maju 8 langkah artinya positif 8, mundur 12 langkah berarti dikurangi 12, dan maju 6 langkah artinya ditambah 6. Lalu kita operasikan 8 dikurangi 12, hasilnya adalah negatif 4. Lalu kita tambahkan dengan 6. Berarti negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah positif 2. Jadi jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula adalah 2 langkah. Sekarang perhatikan soal terakhir yaitu nomor 10. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dan ikan tersebut? Berarti ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya. 12 meter di atas permukaan laut, dia positif. Kemudian 1 meter di bawah permukaan laut, artinya negatif 1 meter. Dan kemudian perhatikan gambar di bawah ini.
Pada soal tersebut kita bisa menggambarkannya. Burung berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut, berarti positif 12. Kemudian ikan 1 meter di bawah permukaan laut, berarti tandanya dia negatif 1. Lalu kita cari jarak antara burung dan ikan. Perhatikan, jaraknya bisa kita hitung dengan cara ketinggian burung dikurangi posisi ikan, yaitu 12 meter dikurangi negatif 1 meter. Dan hasilnya adalah, ingat ya, ini ada kurang dan negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi 12 meter ditambah 1 meter. Hasilnya adalah 13 meter. Jadi, jarak antara burung dengan ikan tersebut adalah 13 meter. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan 10 soal materi bilangan bulat. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.